DPRD Makassar gelar rapat monitoring dan evaluasi Monef Dinas Perhubungan Makassar, Sulawesi Selatan. Komisi C DPRD Kota Makassar menggelar rapat monitoring dan evaluasi Monef terkait kinerja Dinas Perhubungan Kota Makassar pada triwulan 3 tahun 2025. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam rapat tersebut, DPRD Makassar meminta Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, serta memperbaiki infrastruktur, jalan dan transportasi umum di Kota Makassar. Selain itu, DPRD juga meminta Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komisi C DPRD Kota Makassar akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan untuk memastikan bahwa dinas ini menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar. Rapat Monef ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan Kota Makassar yang lebih baik. Jadi kami dari Dinas Perhubungan melaporkan untuk anggaran kami 2025 ini untuk Dinas Perhubungan itu, untuk dinas saya itu 76 miliar sekian, di 43 miliar sekian. Untuk di perubahan itu Pak, Dinas Perhubungan itu turun menjadi 52 dari 76, juga menjadi 2,1 dari 2,3. Dan PJO itu yang bertambah dari 64 menjadi 72. Jika perubahan ini dari 143 turun menjadi 128 miliar. Dan rasionalisasi juga kemarin ada 10,75%, sekitar 15 miliar pengurangannya. Untuk belanja operasi kami itu Pak, realisasi sampai saat ini untuk keuangan itu 61%, dan fisik itu 73%. Dan kemudian untuk belanja pegawai, capaian keuangan itu 55% dan persentase untuk fisiknya 75%, atau sekitar 7 miliar sekian. Untuk belanja barang, realisasi keuangan 62% dan realisasi fisik 71,3%, atau sekitar 32 miliar. Adapun belanja modal ini masih sangat rendah, persentase 2,9% dan fisiknya itu 53%. Ini termasuk di dalamnya adalah optimalisasi anggaran kemarin 29 M ini yang ditarik untuk pembangunan dermaga. Kemudian untuk proses kita juga dalam proses alokasi Pak, karena salah satu hambatannya ini karena kemarin di Dinas Perhubungan ini hanya bisa pakai KPA. Sehingga kita mengembalikan, menormalkan kembali ya, ini memakan waktu kemarin Pak prosesnya ini, sehingga lambat kegiatan-kegiatan kami berjalan, termasuk gaji pegawai. Kemudian juga keterlambatan ini karena arus kasnya juga rata-rata 3 September, dan kendala lainnya karena aplikasi versi 6 ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan sudah bisa normal, sehingga teman-teman PPTK bisa langsung belanja. Ini pun masih kurang karena memang aku itu ya. Ya benar kita tampil yang betul. Penduduk dari pulau masuk ke kota ini agak berkurang Pak, sehingga pendapatan kita belum bisa maksimal juga. Banyak yang turun di dermaga Polairut, dermaga Pautere dan Barombong, sementara kita ini hanya Panyua dan kapal Lato. Ini tidak Pak, depotong memang kabel Pak, depotong kabel, bahkan termasuk lampu merah juga itu terakhir kita ada barusan dibelikan itu mahal sekali dari balai jalan itu, sudah dibongkar, memang itu yang dirusak.
Nah, jadi memang ada kemudian kami sudah melapor ke Polres juga, cuma sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Karena ini juga mengganggu, otomatis biaya pemakaian itu akan memberikan juga pasti akan berpengaruh kurang lebih Pak. Iya. Jadi memang ini masalah besar kita di kota ini. Kalau sisi kemacetan bukan kemacetan lagi, ya bukan mengeluh, tapi bisa kita lihat mungkin sekarang di semuanya jalan Pak. Polisi mungkin pagi itu pun segera telepon kami menyalakan polisi Pak. Tapi kondisinya seperti itu memang Pak. Sementara kami ini kalau mau menilang susah Pak. Termasuk pengelompokan itu, saya baru tahu ternyata kita tidak punya dasar yang kuat untuk mengelompokan itu Pak. Selain menilang, jadi kalau kita mau anggota yang mau menggembok tanpa didampingi polisi, tadi sama ya Pak. Karena harus menilang polisi yang bisa menilang. Nah ini kalau tapi mudah-mudahan ini karena di sini juga kita dasar saya itu kewenangan menilang. Kita apa namanya iya bukan denda, ada denda itu seperti mudah-mudahan bisa sudah ditegakkan supaya ada keputusan kami juga di bawah betul. Insya Allah Pak Ketua penguasa kemacetan, saya juga penderita kemacetan, jadi saya merasakan dan selalu berusaha. Harus bikin delegasi sebelum tindakan ke tempat yang lebih baik. Ya. Itu ada hitungannya Pak, di mana harus yang panjang, di mana yang putus-putus, di mana yang zigzag itu, di mana harus iya, karena ini satu paket sih, aspalnya sama makan. Iya, akhirnya perlengkapannya dan memang itu sebenarnya maksudnya ke itu, karena dia lebih ke perlengkapan. Ya, maksudnya ya kalau tidak bisa itu jadi buat barier-barier beton yang ada ukurannya kecil, ada ukurannya, tapi tetap berat kan. Kalau berat kan itu orang tidak bisa angkat. Ya, sama itu tadi kita bilang di Pasar Tumfatello. Sebenarnya itu bisa tidak macet, tapi karena kita dibuka atau tidak ada barier yang melarang dari situ, akhirnya ada yang dari arah Tello, dari Perintis. Biasa dia masuk ke Abdesir, ya kan terus. Atau yang dari sini, maksudnya kalau ada kita pasangin barier di situ, itu pernah kan saya sampaikan sama kita, itu aman sudah, tidak satu arah dari pasar, dari Jadi salah itu kualitas saja. Yang maksudnya sebagian besar saya lihat kalau rekayasa lalu lintas tidak efektif, maka menyebabkan kemacetan. Jadi yang penting itu Dalam bukan juga karena ada buah Pak, sama-sama gitu ada buah Pak. Maka itu mak lagi. Ya. Saya seperti dengan kantor yang terjadi semalam sedang ini sebenarnya Pak sumber kemacetan di Pulau Makassar ini dari barat ke selatan parkir ya Pak, itu salah satu. Jadi kenapa ini terjadi? Karena Pak banyak sampah polisi di Pulau Makassar. Originalnya akhirnya pasang sandal terpolisi dari rumah tinggal menjadi sakit. Setidaknya yang dulu Pak, setiap hari yang tidak ada usaha. Sedangkan dia kan parkir. Akhirnya Pak hal yang perhatikan jangan sampai terparkir. Seperti dalam katakan apa? Sekarang sudah sholat, sudah sholat jelas tadi, sudah ada begitu. Kenapa? Di sana mati kalau semua Pak. Kawasan tidak. Sekarang berinklusif dari usaha. Usaha ini menimbulkan kerugian orang. Kalau orang peraturan kenal ini pakai cara akhirnya apa? Mengganggu warga sekitar yang belakang. 18 dari 10 tahun di mana? Kali Pak dulu dengan batasnya yang menangani parkir Pak hanya 50 orang. Sekarang jalan Bandar sampai Pekanbaru Pak. Alternatifnya orang parkir Pak mulai dari Asanga dia pakai di jalan. Nah, di mana jalan ini simpan di situ Pak. Dan setelah pelajar ke dalam bandar, pakai Pak ada air di situ.
Jadi mungkin harus kita menyikapi secara bersama mencari solusi Pak. Bagaimana solusinya agar supaya pengalihan fungsi ini bisa mendapat persiapan dari anggota untuk dikaji Pak. Saya sampaikan kalian. Apa di dalam di mana maksudnya kalau saya di tempat usaha saya dimana menjadi usaha. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Jadi itu tadi kalau ada kendala yang usulkan. Kalau butuh memang penambahan personil usulkan maksimal dan selalu diulang-ulangi. Ya, jangan kalau satu kali ditolak ya ulangi, usulkan lagi. Ya, kemudian sampaikan juga kepada saya supaya saya juga bisa ulang-ulangi terus dalam berbagai kesempatan bahwa ini penyebab salah satu penyebab kemacetan kita. Kemudian kalau ada yang Pak jangan ragu-ragu sidak Pak, sidak itu tempat ya, dan bisa ada kewenangannya sendiri di SUK, ya kan? Misalkan tadi contoh yang Bapak sebutkan tadi, kalau perlu disegel supaya pengusahanya bisa mempersiapkan lahan parkir, misalkan dia bisa sewa tanah di sebelahnya, ya kan? Atau dia bebaskan rumah di sebelah untuk bikin tempat parkir, ya. Lampu jalan ini ada lagi lampu jalan. Siap, langsung saja. Siap, laksanakan. Ya, belum pindik.